Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan sekalian, bagi yang menjalankan kewajiban ibadah puasa Ramadan, saya ucapkan selamat. Semoga senantiasa dapat bimbingan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak berkewajiban melaksanakannya, semoga juga selalu mendapat pertolongan dari Tuhan semesta alam dan segala isinya. Saudara sekalian, kali ini kita ingin urung rembuk bahas suatu masalah yang terkait dengan Dr. Denny J.A. Tapi kali ini bukan Dr. Denny J.A. adalah pendiri Lingkaran Survei Indonesia. Tetapi kali ini bukan soal survei capres atau survei parpol atau apa, tetapi berterkait dengan masalah ikhtiar setiap orang atau siapapun untuk mendapatkan pencerahan atas keyakinan iman, agama yang dianutnya, tanpa melalui misalnya peran pendeta, ulama, atau lainnya, atau biksu misalnya di agama Buddha. Mungkinkah, kata Denny J.A., itu dilakukan? Pertanyaan itu dikemukakan ketika menghadiri hari ulang tahun, minggu-minggu kemarin ya, hari ulang tahun suatu agama. Sebetulnya itu satu mazhab ya, bukan agama. Tapi banyak orang mengatakan agama, yaitu Bahai yang mengklaim penganutnya mengklaim diri sebagai agama sendiri yang terlepas dari agama-agama lain, terutama agama Islam. Agama yang kita kenal dengan Bahai, yang diambil dari sepenggal nama dari tokoh pendirinya. Sementara tokohnya ini salah satu ujung itu keturunan dari seorang ulama besar, ulama sufi besar, yaitu An-Nuri. Nah, dan pokok-pokok ajarannya itu juga dalam tasawuf An-Nuri itu juga bersentuhan misalnya soal ketauhidan, itu monoteisme, karena agama Bahai mempercaya satu-satunya Tuhan. Tetapi misalnya juga soal ajarannya tentang kesatuan, tentang agama-agama dan kesatuan kemanusiaan. Dan ini bukan ajaran baru di dalam tradisi, khususnya dalam tradisi agama filsafat tasawuf, mistisisme dalam tasawuf gitu ya. Di Ibrahim Al-Mansur Al-Hajj juga punya ajaran yang relatif sama. Bahkan di dalam Muhyiddin Ibnu Arabi yang terkenal itu, yang punya kitab Futuhat Al-Makkiyah yang terkenal itu, juga relatif tentang kesatuan agama-agama. Bahkan dalam konteks tauhid panteisme sama dengan yang dikatakan oleh Bahai itu. Nah, masalahnya adalah di tengah arus perkembangan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, yang membuat umat manusia yang beragama maupun tidak beragama, khususnya yang beragama, itu lebih memudahkan mendapatkan berbagai sumber-sumber agama, sumber-sumber pengetahuan tentang agama, dengan teknologi misalnya elektronik, teknologi IT yang begini cepat, di mana saja. Teknologi internet yang begini berkembang, begini luas, di mana dan kapan saja, dengan mudah. Google misalnya. Kalau di masa lalu kan ini belum ada, sehingga orang masih tetap mendapatkan membutuhkan pustaka-pustaka, guru-guru, ulama-ulama untuk pergi ngaji, belajar secara langsung pada mereka. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh Denny J.A. Tapi baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan sedikit berita yang kita ambil dari
portal Oposisi Cerdas ya, yang Oposisi Cerdas. Dia mengatakan begini, saudara sekalian. Jadi mungkinkah beragama tanpa ulama, pendeta, dan biksu? Akankah tiba tahap itu ketika era pertumbuhan agama, pencarian spiritual individu yang tak lagi memerlukan peran ulama, pendeta, dan biksu? Jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa ada suatu masa dengan teknologi ya, mungkin satu era nanti orang tidak perlu lagi ulama, tidak perlu lagi biksu, tidak perlu pendeta untuk menghayati atau mempelajari suatu agama gitu ya. Nah, jadi yang hadir dalam acara perayaan Hari Raya Bahai ya, yang digelar di kantor Wood Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 21 Maret 2023 yang lalu. Dan minggu inilah. Kemudian dalam acara itu bukan hanya Dr. Jenny J.A. yang hadir, namun juga ada Nasrin Astani. Nasrin Astani nama baru ya, selaku penganut agama Bahai. Dia menceritakan sejarah agama Bahai yang tidak memiliki ulama, pendeta. Nah, dia mengatakan agama Bahai ini tidak memiliki ulama, pendeta maupun biksu, sehingga Jenny J.A. mungkin agak terpancing ke soal itu. Selamping itu hadir juga tokoh Muslim Indonesia, yaitu Ulil Absar, yaitu tokoh liberal ya, Islam liberal dari NU. Kemudian agama Bahai yang mirip dengan agama Kristen, lahirnya mirip dengan agama Kristen, tapi semuanya tidak mirip karena agama Bahai itu sangat monoteis gitu ya. Saat ini kata Denny J.A. merujuk pendiri agama Bahai Mirza Husain Ali An-Nuri. Jadi Al-Husain An-Nuri, seorang ulama seorang ulama tasawuf yang besar ya. Yang sebetulnya dia sendiri tidak mengatakan dia mendirikan agama itu, cuma pengikut-pengikut setelahnya. Karena itu kata dia, para individu itu perlu mencari kebenaran, jalan agama, jalan spiritualnya sendiri secara mandiri melalui elaborasinya sendiri. Nah, ini di titik inilah yang mungkin kita perlu ini ya, Jadi kita bacakan ulang bahwa kata Denny J.A. merujuk pada pendiri agama Bahai Mirza Husain Ali An-Nuri yang bergelar Bahaullah ya. Bahaullah itu bisa diartikan sebagai kemuliaan Allah ya. Ya, kemuliaan Allah. Sebagaimana ditulis Voltaire, tentu seorang sosiologi agama ya. Umat manusia tengah memasuki zaman pencerahan yang sudah matang bagi pertumbuhan individu. Karena itu kata dia, para individu itu perlu mencari pembenaran, jalan agama, jalan spiritualnya sendiri secara mandiri melalui elaborasinya sendiri. Nah, inilah yang nanti dimasukkan bahwa mungkin tidak diperlukan lagi ulama, pendeta, dan lain sebagainya. Yang selama ini berfungsi sebagai pembimbing ya. Peran mediator seperti ulama, pendeta, dan biksu tak lagi diperlukan sebagai otoritas spiritual. Semua penganut agama sama posisinya, setara, sama rendah, dan sama tinggi, sambungnya. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita ingin mengatakan, bukankah Amerika Serikat atau negara-negara Eropa yang secara ekonomi dan teknologi begitu maju dibanding Indonesia atau negara-negara dunia ketiga atau Afrika, termasuk juga Indonesia, beberapa negara ASEAN yang mungkin cuma Singapura yang juga cukup maju dari sisi penguasaan teknologi masyarakatnya. Adakah semua orang memiliki kapasitas yang sama, penguasaan yang sama, termasuk kapasitas individunya sama untuk menyerap dan memahami setiap objek, baik itu dalam konteks ilmu pengetahuan secara umum, apalagi teknologi, termasuk juga agama atau hal-hal sosial, sehingga tidak diperlukan manusia-manusia seperti pendeta dalam konteks memahami agama, misalnya agama seperti pendeta, ulama, dan lain sebagainya. Apakah semua diciptakan sama seperti itu? Punya kesempatan sama, mungkin kesempatan sama, tetapi punya kemampuan mengakses terhadap informasi, mendapatkan informasi, bahkan
tingkat pencerahan yang mereka dapatkan belum tentu sama. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, fungsi sebetulnya ulama misalnya, ulama itu kan sebetulnya mereka, ulama itu kan berasal dari kata alim, yaitu punya pengetahuan, ilmu. Ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan. Kebetulan di sektor agama, maka dia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang agama. Karena penganut agama, Muslim misalnya, dari zaman ke zaman tidak selalu memiliki kesempatan, tidak selalu memiliki pengetahuan yang memadai sama setiap penganut agama. Akan halnya juga bukan hanya dalam Islam, di mana-mana juga sama. Dalam konteks pengetahuan modern sekalipun juga seperti itu. Karena itu diperlukan orang belajar, orang bertanya, orang berdiskusi, saling itu. Dalam konteks eksperimental misalnya, ilmu-ilmu yang harus yang bersumber dari, yang bersifat pengalaman, penelitian dan lain sebagainya, itu juga kan terbatas, ya. Itu juga tidak semua orang bisa mengakses, memiliki hal yang sama. Taruhlah saja begini, pengetahuan tentang ketuhanan, monoteisme, taruhlah tauhid di dalam Islam, pengetahuan tentang tauhid di dalam Islam. Tidak semua orang penganut agama Islam itu memiliki pengetahuan yang sama terhadap satu objek tentang misalnya keesaan, tentang keesaan Tuhan, keesaan apa yang dimaksud keesaan sifat, keesaan zat Tuhan, dan keesaan nama-nama misalnya. Tidak semua orang bisa. Sekalipun semua orang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat sama-sama dengan hampir puluhan miliar manusia di dunia ini, dan tentunya ada yang tidak percaya kepada Tuhan, itu memiliki pengetahuan yang sama terhadap satu masalah atau terhadap satu agama lah. Ada yang sangat dominan dan punya pengalaman, apalagi, dan jangan melihat agama hanya dalam dimensi rasional saja. Karena ada hal-hal yang tidak bersifat rasional, hanya ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau hanya berdasarkan akal, nalar, dan pengalaman manusia tentang kehidupan ini juga terbatas. Oleh karena itu suatu hal yang tidak mungkin bahwa agama suatu ketika tidak perlu pendeta, ulama atau biksu. Karena pengalaman agama, saudara sekalian, pengalaman agama yang akan dialami oleh Daily Jihad ketika dia mengimplementasikan, kalau dia seorang yang taat terhadap agama, ya, mohon maaf, dia misalnya Muslim, pengalaman ketersingkapan pengalaman agama didapat dari puasa misalnya atau salat, itu akan berbeda dengan yang lainnya, sekalipun mungkin metodenya sama, sekalipun mungkin metode pemahamannya sama, bahkan kapasitasnya pasti tidak mungkin sama persis, tidak mungkin setiap manusia dalam penghayatan dan terhadap apa yang dilaksanakan. Tingkat konsentrasi dan ketulusan mendalam terhadap ketulusan dan penghayatan, mungkin juga penyerahan diri mendalam terhadap kelemahan, kekurangan pada ciptaan manusia oleh Sang Maha, itu akan berbeda satu dengan yang lain. Karena itu ruang di dalam diri manusia, orang kemudian baik itu melalui kontemplasi maupun penghayatan melalui pikiran, proses berpikir, kesadarannya kemudian entah dicoba dirasa dengan hati, itu pasti akan berbeda, pengalaman itu berbeda. Nah, dan pengetahuan untuk menuju pemberdayaan, ya, dalam pengertian bisa memahami pengetahuan tentang salat, pengetahuan tentang puasa, pengetahuan tentang ini, itu kan diperlukan mereka yang tahu. Bahkan pengetahuan seperti ini kalau di kalangan para ulama esoteris yang disebut tasawuf atau mereka yang diberi hikmah, itu bukan pengetahuan yang bersifat
indrawi, bukan pengetahuan yang bersifat olah pikir, bukan. Tapi suatu pengetahuan, dan menurut pengalaman mereka, pengetahuan yang diberikan, yang di luar kesadaran, di luar usaha manusia. Yang itulah yang tidak semua diberikan. Itu kemudian hanya pada orang-orang tertentu kemudian diberikan. Siapa yang memberikan ini? Oleh orang yang beragama, taruhlah Islam, itu disebutnya dari Allah. Apakah itu pengetahuan diberikan langsung, yang di dalam Islam disebut dengan hikmah? Hikmah, karena itu ada ayat Al-Quran bahwa barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia diberikan keberuntungan yang besar. Nah, hikmah, kebijaksanaan, sebagaimana telah diberikan kebijaksanaan itu kepada para nabi, pada orang-orang yang di luar nabi tetapi menurunkan warisan pengetahuan para nabi pada nabi dan rasul yang diyakini bersumber dari kekuatan semesta, pengetahuan semesta, yaitu oleh Tuhan yang memberikannya dengan segala varian model yang diberikan kepada masing-masing yang menjadi pilihan Sang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kawan sekalian, saya berkeyakinan bahwa zaman sekalipun zaman itu berubah drastis, dan di mana setiap umat manusia, karena di sini juga pendekatan internet, bahwa ada sekitar 60% dari penduduk dunia ini sudah memiliki internet, sehingga dengan mudah mendapatkan akses tentang agama, sehingga mungkin tidak perlukan lagi yang namanya para pendeta, para ulama, atau para biksu, atau agama lain saja. Pertanyaan kita adalah, apakah Denny J.A. lupa dari sekian miliar orang manusia, atau di Indonesia saja ratusan juta orang di Indonesia, ada berapa orang dari pendekatan agama yang diduga memiliki pengetahuan pencerahan agung, dan pengetahuan yang agung, hikmah itu yang mereka punya? Tentunya tidak banyak. Dari 100 juta orang mungkin 10-20 orang. Karena itu diperlukan, atau dari 100 juta orang, atau 300 juta orang, atau 200 juta orang di Indonesia ini memiliki pemahaman agama yang memadai, atau menjadi rujukan terhadap makna intrinsik dari kehidupan ini, makna terdalam dari tentang satu bagaimana tujuan kehidupan. Nah, saudara sekalian, penyingkapa orang-orang yang mendapatkan pengetahuan abadi, pengetahuan hikmah, pengetahuan semesta, itu berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan akan jauh berbeda syaratnya dengan orang-orang yang mendapatkan pengetahuan yang berdasarkan indra, penelitian indrawi dan spekulasi akal, seperti yang dilakukan oleh Denny J.A. dan kawan-kawan. Misalnya survei-survei, ya. Kemudian memprediksi, itu pun banyak salah, walaupun dibimbing dengan teori-teori. Itu juga banyak salah. Nah, Denny J.A. kan salah satu guru tentang itu tuh, mungkin juga tentang ilmu survei ini, survei politik ini. Nah, jadi kalau Denny J.A., tapi sebagai seorang ilmuwan sosial, untuk memprediksi itu bisa saja, tetapi saya yakin tidak. Apalagi kalau kita bisa menghitung jejak kehidupan umat manusia di dunia, peradaban manusia yang bertumpu pada akal dan pengetahuan. Dan kita bisa mengikuti setiap perubahan-perubahan itu. Jadi saudara sekalian, mungkinkah? Saya katakan tidak mungkin. Karena dalam kepercayaan agama,
akan selalu lahir tokoh-tokoh spiritual yang diduga mendapatkan bimbingan penting walaupun mereka tidak selevel Nabi dan Rasul. Tapi bersumber mereka dari akibat dari penghayatan mereka terhadap agama, ajaran agama dan ajaran agama yang dielaborasi oleh para ulama-ulama sebelumnya, ilmuwan-ilmuwan agama sebelumnya, dan mereka mendapatkan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh agama itu. Mereka selalu mendapatkan apa yang kita sebut dengan pengetahuan hikmah, yang itu dianggap bersumber dari penguasa semesta, yaitu oleh Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, saya mau contohkan juga dalam konteks ibadah Ramadan misalnya. Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan bahwa betapa banyak man sama Ramadana imanan fahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, maka dia akan mendapatkan banyak hikmah dari puasa itu. Atau barang siapa yang berpuasa, betapa banyak orang juga berpuasa, tetapi sesungguhnya orang-orang itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan nutrisi asli dari puasa itu. Bukan ya nutrisi atau rahasia agung dari puasa yang bersangkutan. Ya, dia hanya lapar dan dahaga, puasa kulit permukaan. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain yang belajar tentang kehidupan ini hanya di kulit. Survei-survei itu kan menangkap fenomena, analisa, memprediksi itu kulit. Nah, dan ada juga bahwa mengatakan betapa barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka sudah otomatis dihapuskan segala dosa, dia akan diberikan berkah. Bahkan berkah adalah sesuatu yang di luar pengetahuan kita, pengetahuan spekulatif dan pengalaman kadang-kadang. Bukankah kita dalam kehidupan saudara sekalian banyak hal yang kita tidak tahu? Mungkin lebih banyak dari kita tidak tahu yang tidak terlihat, dan termasuk peristiwa yang misalnya besok atau lusa ada tamu kita akan datang yang kita tidak duga-duga, kita tidak tahu juga. Bahkan 1-2 jam ke depan atau 1 jam ke depan tentang ada sesuatu terjadi pada kita atau keluarga kita tidak tahu. Tetapi dalam konteks agama, dalam konteks pengetahuan spiritual yang inklusif itu, yang kita sebut kalau dalam Islam atau dalam agama-agama disebut dengan pengetahuan batin atau hikmah itu, mereka bisa dengan pengetahuan, mereka melihat dengan cahaya pengetahuan atau mata pengetahuan batin atau pengetahuan batin atau mata pengetahuan yang bukan pengetahuan yang bersifat indrawi, bukan. Itu bisa menembus dimensi-dimensi yang begitu bermiliar orang tidak bisa tembus. Mereka bisa melihat setiap peristiwa yang sudah akan terjadi. Termasuk juga bisa melihat menentukan siapa yang akan calon presiden, siapa yang akan terpilih presiden atau bupati misalnya. Nah, kalau di ilmu survei yang seperti DNGA itu kan mesti melalui fakta-fakta yang diolah, kemudian bisa menang misalnya asal dengan catatan ini. Kalau dalam ilmu hikmah itu tidak perlu itu adanya, atau calon suatu ketika bahkan sebelum pencalonan, sebelum pemilu bupati yang akan tahu siapa ini akan jadi bupati. Asal orang tepat dengan catatan bukan media menggunakan media jin atau apalah. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, misalnya kembali ke soal puasa. Orang mengatakan berpuasa itu syarat puasa itu menahan lapar, meninggalkan makan minum mulai dari sekitar jam 5 atau setengah 5 pagi sampai jam 6 sore. Itu, dan yang kedua, berpuasa itu juga meninggalkan hubungan seksual antara suami istri di waktu yang sama. Ada yang lebih agak sedikit maju, lebih agak sedikit
dalam lagi adalah dengan tidak melakukan kata-kata kotor, tidak mudah marah, ya, tidak melihat memandang hal-hal yang menggairahkan, menimbulkan nafsu birahi, dan juga tidak menjaga telinga supaya tidak mendengar kata-kata kotor atau fitnah dan sebagainya, termasuk kalimat-kalimat yang menimbulkan gairah. Dan tidak juga, tangan ini tidak boleh memukul, menyakiti yang lain-lain, kaki juga tidak berjalan ke arah kejahatan, misalnya menimbulkan kejahatan. Itu agak dalam, agak sedikit. Tetapi saudara sekalian, apa makna itu semua? Tapi sebelum kita lanjut, misalnya hati tidak boleh terbetik untuk ada perasaan ketidaksukaan atau apalagi benci terhadap sesuatu atau terhadap manusia. Nah, apa makna dari itu semua? Kenapa kita dilarang? Bahkan di tingkat tertentu, di tingkat misalnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Rahasia di atas Rahasia itu, dia mengatakan puasa yang paling terdalam itu adalah puasa di mana hati pun, ketika hati bergerak untuk membenci atau membayangkan hati yang sudah membuat tergerak untuk sesuatu yang melanggar atau menyakiti, itu sebetulnya sudah membatalkan puasa itu. Jadi menjaga juga kebersihan hati, bukan hanya mata tetapi juga hati, gerak hati, itu puasa tarekat hakikat yang disebut di dalam Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Puasa ada tingkat syariat, tingkat tarekat, dan tingkat hakikat. Tapi apa makna semua ini? Bukankah dengan kita mengekang diri dari seluruh unsur yang mestinya itu menjadi hak kita sebagai manusia? Makan hak kita, minum hak kita, bersetubuh hak kita, dan lain sebagainya, berbuat apa saja hak kita. Tetapi itu kita disuruh tidak boleh melakukan itu, termasuk gerak batin yang merusak, yang kira-kira merasa tidak suka, benci, apa dan sebagainya. Tidak boleh, harus tulus sepenuhnya, hanya semata-mata Allah. Artinya kita memasuki kehidupan Tuhan. Sejak dari subuh itu sampai pagi, sampai sore, kita memasuki, berada di dalam kehidupan Tuhan, di mana Allah sendiri tidak makan, tidak minum, tidak seks, tidak makan, maha baik, zat yang maha baik, zat yang maha pengasih, zat yang maha bersih dan maha agung. Maka kita sebetulnya telah membungkus diri kita selama kurang lebih 14 jam itu berada dalam kehidupan Tuhan. Dan setelah itu maghrib kita disuruh untuk kembali ke dalam kehidupan manusia secara normal. Nah, saudara sekalian, pengetahuan seperti ini, dan ketika untuk supaya tetap konsisten dalam kehidupan seperti itu, kita disuruh juga selalu dengan alat-alat untuk membantu, alat komunikasi yang kita sebut dengan mungkin juga zikir, baca Al-Quran atau apa dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, supaya telah membantu kita tetap seluruh unsur yang terkait dengan puasa kita itu berada di dalam kehidupan Tuhan. Kira-kira kalau tanpa pengetahuan seperti ini, apakah mungkin akan diperoleh oleh seluruh mereka yang percaya pada agama tersebut, pada Islam, pada Kristen, atau terutama pada Islam, termasuk agama Baha'i yang Anda berhimpun di dalamnya, yang mengatakan mereka tidak perlu pendeta dan segala macam. Mereka kan di seluruh dunia mungkin tidak sampai 5 juta, tidak banyak, dan mungkin ada kelas tertentu, tetapi saya kira tidak juga, karena setiap orang itu berbeda. Jangankan dalam konteks kehidupan pengetahuan keagamaan, dalam kehidupan sosial yang lain, antara guru, antara profesor itu saling bertanya tentang hasil temuan-temuan. Artinya mereka masih saling mengecek, mereka masih saling sharing
terhadap pengetahuan di bidang-bidang mereka, apalagi soal agama. Karena itu saya kira seperti yang dikatakan oleh Denny J.A. ini, mungkinkah pada suatu masa dia meyakini suatu ketika, suatu periode dari peradaban bangsa ini ke depan, mungkin 100 tahun, mungkin 50 tahun, pendeta dan ulama tidak perlu. Pendeta, ulama dalam Islam, pendeta di dalam Kristen, Buddha, biksu dan lain sebagainya, atau tokoh-tokoh lain misalnya Hindu dan sebagainya. Saya yakin tidak, tetap diperlukan karena setiap zaman akan lahir. Selalu jangankan zaman, setiap masyarakat mesti ada tokoh. Dan keadaan itu selalu terjadi, secanggih apapun. Bahkan saudara tahu bahwa di zaman modern yang kira-kira zaman modern dan ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi mesin dan sebagainya, itu kan dialami duluan oleh bangsa-bangsa barat, Eropa dan Amerika misalnya. Dan sekarang ini mereka sudah jauh tambah dengan China. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Bukankah generasi muda yang kita saksikan hari-hari ini, begitu mereka gelisah dan berbondong-bondong, baik itu mereka bekerja di sektor kesenian, seni, maupun di sektor-sektor yang gelisah dan mencari makna hidup. Memang masih banyak yang belum berbondong-bondong. Saat ini mereka berbondong-bondong masuk Islam, misalnya di Inggris, di Prancis, di Jerman, dan lain sebagainya, termasuk di Amerika Serikat. Dan ada juga yang mereka juga tetap dekat dengan misalnya agama-agama yang lain. Itu artinya, saudara sekalian. Dan mereka bertanya, sekalipun mereka awalnya mendapatkan informasi itu melalui informasi teknologi, IT ya, mana handphone dan sebagainya. Tetapi penjelasan lebih dalam supaya mereka lebih memahami dan lebih mendapatkan kedikdayaan, kekuatan apa sesungguhnya dari agama itu, bisa berkaitan masalah mengenai tujuan hidup, cara-cara untuk memahaminya, memahami suatu pesan-pesan agama di dalam kitab sucinya. Itu kan diperlukan orang-orang yang kita sebut dengan ulama atau mereka yang berilmu terkait dengan itu. Dan bukan hanya mereka yang berilmu secara ini, tapi mereka yang telah mempraktekkan itu, bisa mendapatkan juga ketersikapan maknawi dalam agama itu, yaitu yang juga mendapatkan persiapan misalnya ilmu hikmah dan sebagainya. Karena itu selalu saja saya yakin, karena tidak semua orang diberikan hal yang sama, bahkan sesuai dengan kemampuan akumulasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, karena itu faktor pembimbing, faktor kitab suci, tidak semua orang bisa memiliki akses yang sama, termasuk kita. Mungkin juga Denny J.A. juga tidak tahu bahasa Arab untuk bisa memahami kitab suci Al-Quran maupun hadis, pesan-pesan Nabi secara lebih detail. Ya? Jadi menurut saya sebagai suatu pertanyaan bisa saja, tetapi sebagai suatu ini saya kira tetap diperlukan. Kalaupun itu ada masyarakat mulai canggih gitu ya, dan ini kemudian pengetahuan juga mereka ada, tapi tetap juga setiap saja ada yang lebih unggul, dan ada yang lebih unggul itu selalu saja menjadi sumber bertanya, sumber mata air untuk mengalirkan pengetahuan itu kepada mereka-mereka yang belum sampai ke tingkat itu. Nah, kira-kira demikian kawan-kawan sekalian, urung rembuk kita terhadap pertanyaan dia Profesor Denny J.A. terkait dengan masalah agama agama apa itu, agama apa namanya itu, Bahai ya, agama Bahai yang merupakan, menurut saya itu lebih pada merupakan pecahan ya, sebetulnya dia hanya aliran dalam salah satu aliran sufistik ya, pemikiran sufistik di dalam Islam gitu. Tetapi itu oleh mereka yang ini kemudian mereka jadikannya sebagai agama. Nah, kemudian saudara sekalian, nah ini apa namanya,
Saudara sekalian, ada juga yang dia katakan Denny J.A. Kata Denny J.A., saat ini era di mana setiap individu dilindungi hak asasinya yang bisa memilah sendiri dan memilih dari 4.300 agama yang ada, saat puluhan tafsir yang ada yang sesuai dengan gaya hidup dan selera berpikirnya. Nah, masalahnya saudara sekalian, memang kita tidak bisa, bagi kita muslim tentunya kita mengatakan Islam yang benar. Mengapa Islam yang benar? Bukan karena klaim saja, tetapi karena mengalami, dan saya katakan tadi bahwa ada orang-orang di dalam Islam, saya tidak tahu, mungkin Denny J.A. tidak terlalu ketat di dalam beragama sehingga dia tidak mendapatkan manfaat yang mendalam dari agama itu. Agama Islam, mengapa orang yakin betul, atau saya sendiri begitu yakin bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang benar, agama yang membimbing, agama yang akan menyediakan kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Karena kita ketika mempraktekkan, kita sudah mulai pernah mengalami peristiwa-peristiwa penting yang membuktikan tentang kebenaran agama ini. Misalnya tentang ilmu hikmah, bagi orang-orang yang mendalaminya dan diberi hikmah, dia telah bisa mendapatkan, atau mereka orang-orang bertikat atau ulama itu ulama yang tentu bukan ulama yang biasa-biasa atau ceramah-ceramah di televisi, itu bukan. Mereka sudah diperlihatkan tentang kehidupan, dimensi lain daripada kehidupan sesudah mati itu, dan sudah kehidupan di dunia ini, tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Denny J.A. bahwa tidak suatu agama akan tidak diberikan pemahaman yang sama. Suatu teks agama bisa saja diberikan pemahaman yang tidak sama terhadap satu yang lain, tapi bukan pemahaman yang bersifat umum, pemahaman yang lebih dalam yang disebut dengan hikmah itu. Karena itu Junaid al-Baghdadi, seorang ulama besar yang sebetulnya sekaliber juga An-Nuri juga, ulama sufi besar, mengatakan bahwa warna air tergantung pada warna mangkoknya, warna gelasnya. Jika air putih kau tuang di dalam gelas yang hitam, kelihatan air itu warna hitam. Tetapi air putih kau tuang dalam kaca yang bening, kelihatan air bening. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti apa yang saya maksudkan. Oleh karena itu Denny J.A., saya kira Denny J.A. bukan dia tidak punya otoritas bicara tentang soal agama, tetapi saya kira orang yang bicara tentang, apalagi tentang Islam, tentu tidak semua ustadz atau kiai atau misalnya tampil-tampil, saya kira tidak memiliki otoritas untuk bicara mengapa diyakini Islam adalah agama yang benar, dan bicara tentang eskatologi atau kehidupan di akhirat. Islam banyak mengajarkan itu. Mengapa diyakini para ulama-ulamanya yang kehidupannya yakin dan menjalani kehidupan sebagaimana yang dianjurkan dan mengetahui ilmu tentang berbagai dasar-dasar agama, misalnya ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, tentang zakat, tentang berhaji, tentang syahadat tauhid, tentang nafas, tentang nafas, ilmu tentang mati. Makanya banyak orang di dalam Islam, bahkan salah satu tuntutan ilmu di dalam Islam itu orang mesti tahu kapan dia mati. Ini mungkin tidak dimiliki oleh Denny J.A. dan kawan-kawan. Orang mesti tahu kapan dia mati, setidaknya tanda itu diberikan, dia tahu tanda. Ketika Allah mengirim tanda bahwa kamu lagi 2 hari, lagi 3 hari, lagi 100 hari, lagi 1 minggu, lagi 40 hari, atau lagi 3 hari lagi, sementara kau mati, kau tahu kapan kau mati, jam berapa, waktu duhur kah, waktu asar kah, waktu maghrib kah, waktu subuh kah. Inilah makanya orang mesti ketika datang, dia tahu datang ke dunia, dan nanti pulang pun tahu kapan. Karena itu saudara sekalian, salah satu tujuan kehidupan dalam kehidupan agama itu adalah kebajikan
kebaikan. Apa yang disebut dengan kebaikan? Yang disebut dengan kebaikan adalah yang dianjurkan dan dibolehkan oleh agama, oleh Tuhan. Dan yang disebut dengan kejahatan dalam versi agama adalah yang dilarang, tidak boleh dilaksanakan. Sehingga barang siapa yang konsisten menjalankan ini dalam kehidupan, ini yang disebut dengan kehidupan Tuhan. Tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk-mabuk, minum minuman keras, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menebar kejahatan dalam bentuk-bentuk yang lain. Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Bersihkan hati, membantu kepada sama, menyebar kebaikan, menyebar kasih sayang kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Mengasihi, ya, suka membantu, selalu mencari pengetahuan, ilmu, mencari ilmu. Salah satu ilmu yang harus dipelajari juga adalah ilmu tentang Dia, mengetahui tentang Dia, Sang Pencipta semesta yang menghidupkan dan yang mematikan. Harus mengetahui tentang Dia. Karena itu kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Dia, ada satu hadis yang dikutip yang populer di kalangan para ulama tasawuf adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama, kepercayaan terhadap agama itu mengetahui tentang Allah, pengetahuan tentang Tuhan. Siapa Dia, bagaimana Dia, dan apa yang Dia perintahkan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, ini mesti diketahui, karena ini dianggap dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan agama-agama. Pengetahuan tentang Dia itu adalah pengetahuan yang bersih dan suci. Kamu bisa tersingkap diberikan pengetahuan yang lain di luar dimensi kehidupan manusia, di luar pengetahuan yang indrawi, yang nyata ini. Kalau Anda bisa masuk dalam dimensi kehidupan, kebaikan yang tinggi, melakukan perintah yang dibawa oleh sang Nabi, dan menjauhkan dirimu dari larangan-larangan. Nafsu kau tekan. Jadi kalau kita survei, jangan kita tipu-tipu pula. Orang yang tinggi si A dibilang si B karena dibayarin. Nah, ini tidak bakalan, yang model-model begitu tidak bakalan dapatkan pengetahuan hikmah, pengetahuan ketuhanan. Tadeni tidak bakalan. Karena itu kalau Anda melakukan survei capres, survei yang tinggi yang ini benar, yang benar yang ini gitu lah, itu benar. Tetapi kalau misalnya kamu ini permainan kehidupan dunia, berarti kamu masuk dalam permainan yang dilarang, ya tidak mungkin. Dan hasilnya juga kau makan dari situ, anak istri kau makan dari uang-uang dari situ puan atas namakan ilmu pengetahuan survei. Tidak mungkin kau bisa tersingkap dari pengetahuan agung yang diajarkan oleh para nabi, yang mereka mendapatkan pengetahuan itu dari kekuasaan semesta, penguasa semesta. Ada yang mengatakan Dewi, yang oleh kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah citra terbaiknya di bumi, yang kemudian datang untuk membawa Al-Quran yang agung dan memberi bimbingan kehidupan. Yang oleh kita sekarang ini kemudian kita salah satu bimbingan kehidupan yang agung itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Yang oleh kita sudah singgung sedikit tadi, puasa sesungguhnya adalah memasuki dalam kurang lebih 14 jam kita berpuasa itu sesungguhnya dan memasuki wilayah kehidupan Tuhan, di mana seluruh hak kita yang mestinya menjadi ya kita nikmati di waktu siang kita lepaskan, dan kemudian kita menahan diri, karena kita yakin bahwa berada dalam kehidupan Tuhan. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan sekalian, Pak Denny JA. Itulah bedanya antara pengetahuan yang berbasis indrawi dengan pengetahuannya dan pikiran akal yang terbatas dan spekulatif, dan pengetahuan yang lebih tinggi dari itu, ya, yang bisa menembus dimensi-dimensi lain, termasuk juga membimbing ini dengan berbasis yang berbeda. Kawan-kawan sekalian, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Semoga terhibur.
Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.